Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam ada juga hukuman yang sifatnya bukan dalam hal pidana. Hukuman dalam hal pidana artinya tidak semua hukuman itu akibat dari perbuatan pidana. Ada perbuatan pelanggaran dalam agama juga diberikan hukuman. Apa contohnya? Dalam masalah ibadah. Dalam masalah ibadah, seseorang yang membatalkan puasa dengan sengaja di bulan Ramadan. Katakanlah seperti dalam hadis, ada seorang sahabat Nabi, dia mendatangi istrinya di siang bulan Ramadan. Akibatnya puasanya batal dan dia telah melakukan pelanggaran, sebab bagi orang yang sudah menikah dilarang mendatangi istrinya di siang bulan Ramadan. Kalau yang belum menikah, kapanpun dilarang, karena memang dia tidak punya istri. Ketika dia melakukan pelanggaran itu, maka dia mendapatkan hukuman dalam syariat, yaitu wajib puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberikan membebaskan hamba sahaya jika ada. Jika tidak mampu yang 1 dan 2 tadi, maka dia memberikan makan 60 fakir miskin. Itu disebut dengan uqubat juga, hukuman, atau dengan bahasa lain adalah kafarat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, apakah dalam hukum pidana Islam mengenal hukuman yang diberikan secara berlapis? Artinya apa? Artinya ada hukuman yang diberikan double atau lebih terhadap satu kejahatan. Para ulama membolehkan satu kejahatan itu diberikan hukuman yang double, hukuman yang berlapis. Jadi untuk satu kejahatan, kalau kejahatannya berbeda, ya memang sah-sah saja diberikan hukuman yang berbeda. Namun terhadap satu tindak pidana, kemudian hukumannya bukan 1 tapi diberikan 2 atau bahkan lebih. Jadi ulama mengatakan boleh, sah-sah saja jika hakim melihat di situ ada kemaslahatan. Jadi ada orang yang melakukan satu kejahatan, katakanlah dia menerima hukuman hudud. Contoh kasus, ada seorang laki-laki yang berzina, dia belum menikah. Dalam Islam ada orang laki-laki dia berzina, dia belum menikah. Demikian juga dengan orang perempuan. Jika berzina belum menikah, maka hukumannya adalah 100 kali cambuk jika dia terbukti melakukan tindak pidana tersebut. Itu hukuman hudud yang berhak dia terima. Hukuman pertama adalah dicambuk 100 kali. Dan hakim melihat ada kemaslahatan jika kemudian pelaku ini diasingkan. Supaya apa? Supaya dia tidak kembali mengulangi dosa tersebut. Jadi diasingkan, katakanlah dia diasingkan ke tempat yang lain, bisa jadi disekolahkan atau kuliahkan ke tempat yang lain untuk kemaslahatan dia. Supaya apa? Supaya dia tidak kembali melakukan kejahatan yang sama. Itu dibolehkan. Jadi sudah ada 2 hukuman. Hukuman pertama dicambuk 100 kali. Hukuman kedua, hukuman ta'zir, berdasarkan pertimbangan hakim, orang ini seharusnya diasingkan. Contoh yang lain, dalam masalah pembunuhan sengaja atau tidak sengaja. Jadi ada seorang laki-laki atau seseorang yang dalam dia beragama Islam melakukan pembunuhan. Kemudian dia dimaafkan, pembunuhan sengaja dimaafkan oleh keluarga korban. Dimaafkan dengan syarat membayar 100 ekor unta, atau bahkan dimaafkan total tanpa ada syarat apapun, dia memang dimaafkan. Jadi hakim boleh melihat jika orang ini telah dimaafkan ataupun dia dihukum dengan hukuman diat tadi, membayar 100 ekor unta, hakim walaupun dia sudah membayar, si pelaku walaupun sudah membayar 100 ekor unta bagi keluarga korban, hakim melihat dia juga harus dipenjara
katakanlah 1 tahun penjara, ini adalah hukuman tambahan terhadap satu kejahatan yang dia kerjakan tadi, kerana kemaslahatan. Contoh kemaslahatan apa? Jika orang ini dilepaskan, nanti masyarakat akan ketakutan kerana pembunuh masih berkeliaran di kampungnya. Jadi hakim melihat kemaslahatannya adalah orang ini dihukum penjara. Jadi hukuman itu berlapis ataupun double. Itu dibolehkan oleh para sarjana Islam dengan alasan kemaslahatan. Jika memang ada kemaslahatan, kebaikan di situ, jadi sah-sah saja untuk satu kejahatan mungkin ditambahkan hukuman yang lain selain hukuman utama. Nanti jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, teman-teman boleh kita diskusikan.